Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yustistika dengan NPM 1220628 dari kelas 3N Manajemen SDM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi pertemuan ke-13. Simak videonya baik-baik ya. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses didikan. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap perilaku. Selanjutnya yaitu hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal. Jadi kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan atau kapabilitas dan juga kemampuan dalam memecahkan masalah aktual. Yang kedua, kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi, penerapan pengetahuan, dan juga keterampilan, sikap, dan perilaku. Jadi kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil panduan bakat, pengalaman, dan juga pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yaitu kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan juga pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Selanjutnya itu terdapat beberapa pengertian. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kurikulum berbasis kompetensi yaitu kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan juga cerdas di dalam membangun identitas budaya dan juga bangsa. Yang kedua yaitu kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan yaitu keterampilan, keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan juga kerumitan dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu desain dan pengembangan sistem. Desain dan juga pengembangan sistem yaitu pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Selanjutnya yaitu kompetensi awal dan juga karakteristik awal peserta didik. Jadi di sini terdapat beberapa pihak. Yang pertama yaitu ada pihak pertama. Pihak pertama itu adalah pihak yang paling berkepentingan di dalam hasil pembelajaran di masyarakat. Yang kedua ada pihak kedua yaitu penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan juga pengelola satwa pendidikan. Dan yang ketiga yaitu ada pihak ketiga yaitu mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerjaan. Selanjutnya yaitu kompetensi dalam pengukuran hasil pembelajaran. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Jadi, pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud di dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid yaitu dana alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Selanjutnya yaitu ada perbandingan kemampuan dan juga kompetensi. Yang pertama yaitu kemampuan. Jadi kemampuan di dalam kawasan atau pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi dasar terbagi ke dalam beberapa kemampuan. Yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun di dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Selanjutnya yaitu yang kedua ada kompetensi. Di sini terdapat beberapa kompetensi. Yang pertama, membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, berperilaku sopan santun di dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Selanjutnya yaitu hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap, yaitu terdapat 2 tahap. Yang pertama, menentukan tahapan dengan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isu yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan juga alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi di dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan mengusulkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran.
upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan juga menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi. Yang terakhir yaitu hubungan kompetensi dan juga pengajar ataupun fasilitator. Di sini terdapat 5 hubungan. Yang pertama yaitu fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik ataupun sangat baik. Yang kedua, fasilitator perlu terlampir merancang dan juga melaksanakan strategi pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber daya belajar yang tersedia di perpustakaan. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan juga menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Dan yang kelima yaitu fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga, kependidikan, dan juga pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.